Cek, cek. Bismillah, kita mulai hadirinnya. Jadi sebenarnya saya di Blitar ini sudah lama. Di tempatnya Dinasti, Musola Darul Ashfa, itu udah kira-kira setahun tidak datang. Karena perubahan jadwal. Kemudian subuhnya di Masjid Ar-Rahmah. Itu juga pengajian rutin, tapi cuma 2 kali buyar. Bukan jamaahnya yang buyar, ustadznya yang tidak datang lagi. Maka sekarang ke Blitar ini ada merasa bersalah. Apalagi yang datang ini sempat yang saya kenal di Darul Ashfa dan kenal di Ar-Rahmah. Duh, ini pulang ditagih saya nanti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi pelajaran yang jelas, mudah difahami, dan yang paling penting bisa kita amalkan untuk bekal menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Pilpres ya apa? Ya, panjenengan nomor berapa? Tidak boleh, tidak boleh. Sudah wes, pokok ikhtiar sudah selesai. Apapun hasilnya, ya sudah, itu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Bustanut Taqwa. Ini masjid yang namanya jarang ditemui. Kalau Baitur Rahmah, Masjid As-Salam, Darussalam, An-Nur, At-Taqwa itu umum. Maka Bustanut Taqwa ini baru ketemu sekarang. Kalau ini di Muhammadiyah saingannya Bustanul Atfal. Apa Bustanul Atfal itu? TK, nah begitu ya. Jadi maka pemirsanya juga Masya Allah nih, jamaahnya juga masih imut-imut semua ini kan. Karena kita masih di Bustanut Taqwa, di kebun-kebun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar RDS Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di malam hari ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka
menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu talabul ilmi. Dan satu lagi, pemirsa Blitarmu TV, jadi Blitar Muhammadiyah TV, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menjalankan salah satu ayat Al-Qur'an. Dan apabila kita pelajari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dan yang lainnya yang berkaitan tentang makna Al-Quran, tadabbur itu arti awalnya adalah mengamalkan. Jadi tadabbur, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Makna awal kata tadabbur itu adalah afala ya'malunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran? Kemudian Allah perintahkan kita untuk mentadabbur setiap ayat yang kita fahami, setiap ayat yang kita dengar, setiap ayat yang kita lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan liyadabbaru ayatihi, agar kita ini mentadabbur ayat-ayat Allah dalam rangka mengibadahi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di malam hari ini kita dalam rangka mentadabbur Al-Qur'an, dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an, yaitu pada surah Wal 'Asri, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga kita malam hari ini kumpul dalam rangka apa? Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan dan kita lakukan di malam hari ini mendatangkan keridhaan dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pulangnya kita dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, kepada suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ini memang dilematis. Dilematis itu apa ya? Ya berdiri di posisi apapun nampaknya buat saya susah. Saya ini kebiasaan tiap hari pakai gamis, setiap hari. Wes mau acara pengajian, mau acara kemanten, mau acara acara apa lagi ya, sama teman-teman panahan itu yuk, ini ada Mbah Hujang ini ya, sering kali memang pakai gamis. Nah tapi karena kemudian gamis ini tidak terlalu familiar di warga Muhammadiyah, itu menjadi sedikit pandangan kurang pas. Jadi saya 2 periode yang lalu itu di PDM Kabupaten Malang itu sebagai majelis tablik. Di majelis tablik pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, dan waktu itu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malangnya Pak Mursidi, Purek UMM. Nah kemudian karena saya jarak, jadi Kasembon ke Malang itu cukup jauh. Saya lebih dekat dari Kasembon, lebih cepat, lebih mudah ke Kediri dibanding ke Malang. Akhirnya acara-acara kemuhammadiyahan kalau di Malang jarang datang. Malah kalau Kediri saya aktif, acara Ahad pagi segala macam saya aktif. Akhirnya di periode berikutnya saya minta izin ke Pak Mursidi, Pak Mur, daripada pegang amanah tapi gak tahu teko, mendingan saya mundur saja. Akhirnya saya fokus di
pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon. Dan saya sebagai wakil pimpinan cabang merangkap ketua Majelis Tablik PCM Kasembon sampai detik ini. Dan kalau panjenengan pelajari sejarah Muhammadiyah, lek kuat-kuatan loh ya, lebih Muhammadiyah saya dibanding panjenengan yang datang ini. Jadi nenek saya sekitar tahun 60-an. Lah, ya sekitar tahun itulah. Atau 30-an, sekitar tahun, saya lupa 30 atau 60. Nanti saya cek lagi. Itu perempuan satu-satunya se-Indonesia yang termasuk pendiri Muhammadiyah. Itu nenek saya di Kota Batu. Zaman wong lanang gak ono sing wani. Yang laki-laki itu tidak berani. Nenek saya maju sebagai pelopor berdirinya Muhammadiyah di Kota Batu dan zaman itu masih Malang Raya. Itu nenek saya. Kemudian umi saya itu ketua Aisyah cabang 6 kali periode tidak diganti. 6 periode tidak diganti. Bukan gara-gara tidak mau. Gak ono sing ganti. Bukan masalahnya tidak mau diganti. Karena masalahnya tidak ada yang mau, tidak ada penggantinya. Dan sekarang alhamdulillah ini sebenarnya yo penting yo tidak penting gitu loh. Cuma daripada nanti jadi masalah, karena saya sempat di Kalimantan Selatan diundang oleh PDM Kalimantan Selatan, itu ya jadi masalah di sana gara-gara style saya ini style tahu sendiri lah ya. Sehingga sampai telepon orang sana ke Kabupaten Malang, tapi teleponnya salah, teleponnya bukan ke kabupaten tapi teleponnya ke Kota Malang. Tanya, ada enggak di struktur kemuhammadiyahan Kota Malang namanya Ustadz Rifki Ja'far Tholib? Dijawab sama ketua PDM-nya enggak ada. Kaget, dikira saya nyusup ini. Akhirnya saya tanya, ini Anda telepon yang mana? Dibilang, ini nomornya. Saya enggak tahu nomor ini. Ternyata yang ditelepon adalah PDM kota, sementara saya di kabupaten. Saya kasih nomornya orang kabupaten, selesai masalah. Nah, jadi begitu hadirin. Nah, maka dengan itu kami pun sekarang ini sedang bangun SD Muhammadiyah. Jadi saya bangun SD bukan atas nama pribadi, saya pakai nama Muhammadiyah. Jadi SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Dan sekarang sudah masuk angkatan kedua dan gratis, 0 rupiah. Seragam gratis, buku gratis, tas gratis, uang masuk gratis, gedung baru, gedungnya juga gratis. Dan itu sedang berjalan. Jadi kalau Muhammadiyah Kabupaten Blitar mau bantu dengan senang hati lah. Ini lantai 3 mau nutup pakai apa? Pakai atap, duitnya belum ada. Jadi mudah-mudahan nanti saya pulang digawani duit sak tas ini. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, mengawali kajian di malam hari ini yaitu meraih kemuliaan bulan Ramadan, kita awali dengan menjelaskan secara singkat tentang bulan Sya'ban. Karena kita tidak akan masuk Ramadan kalau tidak ketemu Sya'ban, kan begitu? Secara urutan kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Ibnu Hajar Al-Hambali itu mengatakan bulan Rajab itu ibaratnya kalau petani itu waktunya menanam benih. Jadi benihnya itu mulai ditanam. Nanti di bulan Sya'ban benih yang mulai keluar tadi itu waktunya disiram. Nanti masuk Ramadan waktunya panen. Maka dikatakan dalam makna ucapan ini, orang yang tidak menanam benih di bulan Rajab, dia tidak bisa nyiram di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban dia tidak nyiram, tidak ada yang bakal dia panen di bulan Ramadan. Nah maka para ulama zaman dulu, termasuk amaliyah para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kalau sudah masuk bulan Rajab, kerjanya 2 kali lipat, lembur. Antum cek dalam kitab-kitabnya para ulama. Bulan Rajab lembur. Jadi toko itu biasa buka jam 8, mungkin sekarang bukanya jam 7. Biasa tutup jam 4, bisa jadi tutupnya jam 5. Tujuannya apa? Agar Sya'ban mereka bisa tutup. Ramadan mereka tidak perlu kerja. Karena apa? Karena mereka tahu
bukan berarti kita bermaksud untuk panjenengan kalau masuk Ramadan jangan kerja. Ya ndak juga, itu ya aneh. Apalagi banyak di antara kita Ramadan itu per pekan. Nggih Bu? Ramadan apa Bu? Ngerti per pekan? Itu bahasa Malang. Sama ya? Per pekan itu kan rame-rame nih toko, rame-rame nih pasar. Kalau ndak buka, waduh. Ya gak riayan tenan ini ya. Nah akhirnya Ibnu Rajab mengatakan Rajab itu bulannya menanam. Saya mau tanya, apa sih artinya menanam di bulan Rajab itu artinya apa? Lo mosok nandur temenan? Apa arti menanam itu apa? Disebutkan oleh para ulama, menanam itu adalah mulai menancapkan amalan yang bakal kita ngepol di bulan Ramadan. Apa kira-kira? Puasa. Apa yang lain? Tahajud. Apa yang lain? Al-Quran. Apa yang lain? Sodakoh. Itu mulai ditandurnya di bulan apa? Rajab. Masuk bulan Sya'ban, nyiram. Nyiram itu artinya apa? Mulai mengistiqomahkan. Kalau di bulan Rajab amalannya mulai ditoto, di bulan Sya'ban mulai dilatih istiqomahnya, masuk bulan Ramadan tinggal ngegas. Tinggal ngegas. Nah sama seperti orang-orang yang pelari-pelari itu kan ya mesti awalnya apa? Tenang, mulai cepat, mendekati finish apa? Ngegas. Sampai dikatakan oleh para ulama jangan sampai kuda pacu ini Mbak Ujang dan kawan-kawan. Jangan sampai kuda pacu itu lebih berakal dibandingkan kalian. Maksudnya apa? Kuda pacu itu ngerti. Ketika dia melihat garis finish, dia tidak semakin lemes, tapi semakin apa? Semakin kencang karena dia tahu ini garis terakhir yang saya tuju. Lah kita ini kalau bulan Ramadan kadang-kadang mendekati finish malah geblak. Nah sekarang apa amalan-amalan bulan Sya'ban? Nomor 1. Sya'ban bulan sholawat Nabi. Apa hubungannya? Kok Sya'ban bulan sholawat itu apa? Antum cek suratul Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab 56 di mana Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan apa? Sya'ban. Maka kalau antum buka buku tafsir, lah kita ini baca tafsir dari dulu juz amma terus ya. Gak sempet khatam jamaah buyar nggih pengajian anyar baleni juz amma maneh. Gak sempet khatam jamaah buyar baleni juz amma maneh. Akhirnya ndak 30 juz 30 gak beres-beres. Nah, kalau kita buka tafsir Al-Qur'an akan ketemu itu. Bahwasannya Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu Allah turunkannya di bulan apa? Sya'ban. Maka para ulama mengatakan, maka dengan itu ada sebagian yang menganggap Sya'ban ini bulannya sholawat Nabi. Maka sholawatnya diperbanyak. Nomor 2, ini singkat-singkat saja karena Anda bisa cek di tayangan-tayangan yang lain. Yang kedua, Sya'ban bulannya puasa. Bulannya apa? Puasa. Al-ikthar minas saum. Kudu ngakeh-ngakehi poso. Kata-kata kudu di sini bukan berarti wajib. Tapi kita katakan kudu, bahasa Jawanya apa? Kudu itu. Harus ya? Ya. Gak kuali dah. Jadi kita katakan harus di sini bukan berarti harus itu hukumnya menjadi wajib. Gak bisa Pak. Dalam fikih hukum itu paten gak bisa diubah-ubah. Maka saya tadi sampai ngomong waktu di ruangan sebelah sana, ruangan sebelah selatan tadi saya bicara, ulama sekarang ini kalau nulis kitab fikih itu malah ngerusak. Kenapa malah ngerusak? Pakeme ulama zaman dulu sudah jelas. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu pakemnya sudah jelas. Mau ikut yang mana jelas. Mau ikut tarjih seperti Muhammadiyah juga jelas pakemnya.
Tapi ulama sekarang bikin fikih itu tambah kacau. Nah maka rata-rata sekarang ini cuma apa? Ringkasan. Panduan sholat. Jadi fikih yang luas dipotong-potong. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Dan itu pun gabungan dari tulisan ulama zaman dulu. Nah maka hadirin sekalian, memperbanyak puasa di sini bukan berarti kita mengatakan wajib. Tidak wajib. Tapi untuk mereka yang kepingin Ramadannya mantep, Bu, kepingin suaminya nikah lagi. Kok kesana? Kepingin Ramadannya mantep, Bu, kepingin Ramadannya mantep? Kepingin. Sya'ban puasa sudah dapat berapa kali? Berapa hari panjenengan puasa Sya'ban? Nek dihitung-hitung wis ping piro? Serius? Full, ngepul 17. Lah puasanya boleh, enggak apa-apa. Boleh kalau full panjenengan puasa semua hari ini sampai 17, malam ini malam 18. Iya apa enggak? Nah, tapi dalam mazhab Hambali makruh kalau full 30 itu makruh atau 29 makruh. Kenapa? Nanti enggak ada beda antara Sya'ban dengan Ramadan. Maka untuk makruhnya hilang dilongi siji. Minimal dibolongi siji. Sudah. Memperbanyak puasa. Karena dua hal. Yang pertama, Rasul katakan Sya'ban syahrul ghaflah. Sya'ban ini banyak orang lalai. Kenapa lalai? Kemarin bulan Rajab termasuk bulan suci. Iya apa enggak? Bulan haram, bulan suci, ibadahnya ngepol, sodako, ngaji, sholat, poso, tilawatul Quran, macam-macam. Itu di bulan Rajab. Sementara setelah Sya'ban bulan apa? Ramadan. Akhirnya Sya'ban ini dalam tanda kutip seperti dianaktirikan. Wis mari kesel ibadah di bulan Rajab, siap-siap njogo tenaga untuk bulan Ramadan, akhirnya Sya'bannya apa? Terbengkalai. Nah maka Rasul bilang, saya tidak mau lalai. Dengan itu, supaya tidak lalai di bulan Sya'ban, saya perbanyak puasa. Yang kedua, kenapa banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini bulannya untuk kita oleh Allah amalannya diangkat. Jadi ngangkat amal itu hadirin, itu ada 3 tahapan. Jadi amal kita diangkat, itu berapa kali? 3. Nomor 1 harian. Setiap asar dan subuh. Maka ada namanya zikir pagi dan petang. Sampai dikatakan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, lan yali jannar man shalla al-bardain. Dijamin tidak mungkin masuk surga. Dijamin tidak mungkin masuk neraka. Lan yali jannar, tidak mungkin masuk neraka. Siapa? Orang yang sholat al-bardain. Bardain itu apa? Di 2 waktu dingin. Asar itu mulai dingin setelah matahari terik, dan subuh mataharinya belum keluar maka masih dingin. Itu karena malaikat itu setiap asar dan subuh ngangkat amal kita. Maka disitulah ada zikir pagi dan petang. Maka disitulah ada ayat Al-Quran, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan 2 malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang. Itu nomor 1. Nomor 2. Kalau pas 2 gini jangan difoto. Jangan salah paham nanti. Ada yang pas saya pose gini difoto. Langsung dipakai kampanye. Padahal saya tidak milih itu loh. Sudah. Saya mau ngomong apa tadi? Yang kedua, kapan amal kita diangkat? Mingguan. Panjenengan tahu, setiap hari Senin dan Kamis. Itulah kenapa ada puasa Senin dan puasa Kamis. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, setiap Senin dan Kamis semua umat Islam sama Allah diampuni. Semuanya. Setiap Senin dan Kamis. Kecuali 2 orang. Nomor 1 orang yang melakukan kesyirikan dan belum tobat. Nomor 2, al-musyahin. Rajulun bainahu wa baina akhihi syahna walam yastaliha.
seorang manusia yang punya masalah dengan orang lain durung wawuh. Wawuh itu apa? Belum damai. Malaikatnya tanya kepada Allah, ya Rabbi, ila mata? Sampai kapan dua orang ini tidak diampuni ya Allah dosanya? Apa Allah firmankan? Hatta yastaliha. Sampai keduanya maaf-maafan. Itu diangkat yang kedua. Senin dan Kamis. Harian, mingguan. Yang ketiga apa? Keliru. Saya sudah nebak ini. Mesti keliru. Yang ketiga tahunan. Yang ketiga apa? Tahunan. Nah, tahunan ini diangkatnya pada bulan Sya'ban. Maka Rasul mengatakan, aku banyak puasa. Kenapa? Aku senang ketika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang puasa. Nah, maka sunnah yang kedua di bulan Sya'ban ini memperbanyak apa? Puasa. Tapi hati-hati, ada rambu-rambu. Ada di bulan Sya'ban ini puasa yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Loh Ustaz, wong ibadah kok haram, ibadah kok makruh? Ada. Puasa yang makruh di bulan Sya'ban, apa itu? Nomor 1, setelah lewat tanggal 15, berarti tanggal berapa? 16 dan seterusnya. Untuk siapa? Untuk mereka yang mulai awal Sya'ban tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Jadi kalau mulai awal Sya'ban gak tahu poso blas, kalau sudah masuk tanggal 16 untuk Anda puasa bukan haram. Bukan haram, tapi apa? Makruh. Diambil dari hadis At-Tabrani, tapi hadis ini ada san atau dhaif, maka muncul perbedaan hukum. Paham ya? Muncul perbedaan apa? Hukum. Nah, intinya kalau pakai pendapat yang hadis ini sahih seperti pendapatnya Syekh bin Baz, apa yang terjadi? Maka untuk orang yang tidak pernah puasa mulai awal Sya'ban, puasa setelah pertengahan Sya'ban hukumnya apa? Ingat loh ya, bukan haram. Apa? Nah, kadang-kadang kita ini tidak bisa bedain mana makruh, mana haram, mana sunnah, mana wajib. Kayak iso beda no. Orang itu kalau meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah, tidak boleh dicela. Karena memang sunnah. Kalau orang yang meninggalkan perkara sunnah panjenengan ilok nih, itu Anda menganggap yang sunnah itu seperti, nah, maka hati-hati Pak, fikih itu begitu. Fikih itu teliti betul menempatkan hukum. Begitu pula sama, orang yang mengamalkan perbuatan makruh, tidak boleh dicela. Karena yang dicela itu orang yang melakukan perbuatan yang hukumnya apa? Haram, paham ya? Nah berarti yang makruh puasa Sya'ban nomor 1 setelah lewat tanggal berapa? 15. Untuk siapa? Yang mulai awal Ramadan tidak pernah puasa. Yang kedua, puasa di akhir Sya'ban. Kalau dalam ilmu fikih namanya Yaumus Syak, hari yang meragukan. Ibu, ngeluh ibu-ibu ngomong apa Ustaz iki? Biasanya ceramah poligami kok saiki ceramah fikih iki ya Allah. Di luar ekspektasi kata ibu-ibu. Tenang Bu, nanti ada kesananya Bu. Gak mungkin gak. Itu gawan pabrik itu. Ya sudah. Maka begini. Ada dalam ilmu fikih Yaumus Syak. Yaumus Syak itu apa? Hari yang meragukan. Apa sih hari meragukan itu? Dalam Islam Pak, 1 bulan berapa hari? Cocok. Antara 29 atau 30. Antara 29, entah itu ru'yah, entah itu hisab, ada 29, ada 30. Nah, maka puasa tanggal 30, kalau Sya'bannya sampai 30, itu yang namanya Yaumus Syak. Kenapa dibilang hari meragukan? Karena ada orang yang bingung Pak, ini masih 30 Sya'ban, atau jangan-jangan sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, kalau pada hari itu panjenengan puasa sunnah, tapi ingat puasa apa? Sunnah, misalkan ketepaan Kemis atau ketepaan harinya panjenengan untuk puasa Daud, atau minimal panjenengan moro-moro kepingin poso, boleh apa enggak? Nah, tapi kalau pas tanggal 30 Sya'ban
itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Faham nggih? Sudah. Yang haram apa? Puasa tanggal 30 Sya'ban niatannya ihtiyaton. Ihtiyaton dalam ilmu fikih itu artinya hati-hati. Hati-hati maksudnya ngerti tidak? Tanggal 30 Sya'ban ini. Tapi ada kemungkinan masuk tanggal 1 Ramadan, maka dia jogoni. Ngerti tidak jaga nih? Wis timbang engkau dosa karuan aku poso. Jangan-jangan hari ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, di sini ada yang lucu ini. Saya boleh sampaikan enggak di sini? Panjenengan boleh tok, belum tahu saya mau ngomong apa ya. Tapi saya sampaikan ya, pokoknya panjenengan cocok ya pakai aja, panjenengan enggak cocok sepura-pura lali ngono ya. Nggih, cocok nggih? Saya sampaikan ya. Mana takmir. Rodok kontroversi, tapi enggak apa-apa ini. Tapi ilmu ini. Tahu enggak kaidah usul fikih yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin hukumnya tidak bisa berubah karena sesuatu yang Anda masih ragu. Biasanya contoh paling gampang apa? Entut. Contoh paling gampang apa? Entut. Panjenengan berangkat dari rumah ke masjid Bustanut Taqwa. Sudah wudhu. Tapi waktu di jalan mampir tuku cilok, tuku maklor, tuku gorengan, ya kan macem-macem. Sampai masjid pas adzan Isya. Panjenengan mau masuk ke masjid. Loh, budal wudhu. Dek bakul cilok si aman. Gak enak kempos-kempos gak enak. Tapi dek bakul gorengan iki ketok sing aku bingung iki. Mang sing ngentut mang aku apa sing dodolan yo? Bingung dia. Antara dia atau yang jual gorengan. Nah, maka hukumnya secara fikih, maka wudhunya dia tidak batal. Kenapa? Karena wudhu dia yakin tadi sudah wudhu, sementara kentut sebagai pembatal wudhu dia masih ragu. Nah, itulah ilmu fikih, Pak. Nah, maka lucunya di sini. Ini karena kita di tempat Muhammadiyah mesti eker-ekeran ini wong Muhammadiyah ini. Riyoyone dhisik sapa? Muhammadiyah atau pemerintah? Ada yang lucu. Lebarannya ikut Muhammadiyah duluan. Yakin pokok menir riyoyo, siyos menir riyoyo. Dan ini biasanya begitu. Sing digoleki pokok sing paling cepet. Lek ono 17 dia. Jangan antara 29 30. Iya. Kalau ada yang ngomong Ramadan 25, melo sing selawi ya karuan. Sudah? Setelah dia ikut Idul Fitri bersama Muhammadiyah, besok, lusa, hari berikutnya nyaur utang. Kuatirnya apa? Ojo-ojo sing bener pemerintah. Iki lek sing bener pemerintah berarti posoku kurang siji karena riyoyone disi. Nah itu malah ndak boleh. Anda kalau ikut hari raya yang pertama, ya berarti Anda yakin puasanya sudah habis. Sementara apa yang meragukan untuk Anda, puasa masih ada atau tidak, itu ndak dihukumi. Faham sampai sini? Nah maka yang haram apa? Puasa tanggal 30 Sya'ban, jagani Ramadan. Itu malah haram. Bukan makruh, tapi apa? Haram. Maka Rasulullah bersabda, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa puasa pada hari yang meragukan, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Maka dihukumi dengan ini puasanya apa? Haram. Wes, singkat saja. Nomor 2 puasa. Nomor 1 tadi apa? Sholawat. Nomor 2 perbanyak puasa. Nomor 3, apa sunnahnya bulan Sya'ban ini? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ini diselisihi oleh Imam Malik. Dan biasa Pak, fikih itu enggak usah diselisih Imam Malik. Iki sing bener sing ndi? Ya karo-karo nih. Wong panjenengan bukan lebih pinter dari mereka untuk memilih mana yang lebih benar kan? Kita ini hukumnya mek manut. Sing penting sing dinut jelas ya aman. Lah kalau manut sama saya bingung panjenengan. Maka di Surabaya itu ada ustadz dari Jakarta datang,
ceramah di Surabaya. Saya tidak sebut namanya ya, karena kalau live di seperti ini kadang-kadang kontroversi. Dia ceramah seperti saya ini, sudah bertahun yang lalu. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Diceritakan apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul siapkan, apa yang para sahabat lakukan. Setelah ceramahnya selesai, ditakoni Mbak Jamai. Ustadz, yang tanya Dr. Roshid, yang punya rumah sakit di Tembelang, Jombang. Rumah sakit, apa namanya, saya lupa nama rumah sakitnya. Pertanyaannya gini, Ustadz, ana mau tanya Ustadz. Antum ndak usah ceritain tentang bagaimana Rasul nyambut Ramadan Ustadz. Golek di Google ketemu. Lagi ado-ado ngundang toko Jakarta digituin Mbak. Golek di Google Pak, ketemu Ustadz. Ana mau tanya satu aja. Apa itu? Antum kalau mau Ramadan persiapan antum apa? Wes ikut tok ae. Kok selamat Ustadznya pinter. Nah Ustadz itu memang kudu rada kancil didik. Iya. Apa kata Ustadznya? Pak, saya tahu maksud Anda. Anda menganggap saya belum tentu mengamalkan apa yang saya ceramahkan. Sehingga Anda tanya persiapan saya apa? Tapi jawabannya Ustadznya apa? Begini Pak, Anda tidak dituntut untuk niru saya, maka Anda tidak perlu tahu apa yang saya lakukan. Sementara yang dituntut untuk Anda adalah mengamalkan seperti yang Rasul lakukan. Maka itu yang panjenengan perlu pelajari. Wes gak usah takon Pak. Wong sampean gak disuruh nyuntuh saya kok. Yang panjenengan disuruh nyuntuh siapa? Nah ya sudah, berarti pelajari siapa? Rasulullah. Nah sudah. Yang ketiga, ini ucapannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab apa? Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan, kanu itu para sahabat Nabi. Bisa dimasukkan maknanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bu. Nanti poligaminya nanti. Sabar sebentar. Ibu bingung poligami. Kok diseriusi mundur. Panjenengan siap napa dereng Bu? Jangan panjenengan yang jawab. Kita serahkan pada ummahat ini. Sudah. Apa itu? Kanu, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Idza dakhalu Sya'ban, kalau masuk di bulan Sya'ban, apa yang mereka lakukan? Dua. Nomor satu, akabbu ilal masahif. Fokus dengan mushaf Al-Quran. Fokus. Itu amalannya para sahabat Nabi untuk nyambut datangnya bulan Ramadan. Fokus. Maka disebutkan aghlaqu hanutahum li khatmil Quran. Mereka sampai rela nutup tokonya dengan target bisa khatam Quran. Fokus. Nah, fokus pada Al-Quran ini hadirin, tidak usah ditulis, nanti rekamannya jadi buka. Ada 5 hal. Fokus pada Al-Quran berapa? 5. Orang dibilang fokus itu ketika dia melakukan yang 5 ini. Nomor 1, qiraatan, membacanya sering. Nomor 2, tahsin qiraah, memperbaiki bacaan. Dan ini sunnah Nabi. Nabi Muhammad itu kalau masuk bulan Ramadan sama malaikat Jibril deres Quran. Tahu hadisnya kan? Deres Quran. Setiap Ramadan. Maka kita persiapan masuk Ramadan derese di bulan Sya'ban. Yang ngajinya sudah lancar, belajar lagi, buka lagi. Ha, kha, ba, fa, ko, ba. Latihan lagi. Itu 2, belajar. Nomor 3, tadabbur, mendalami isi kandungan Al-Quran. Nomor 4, hifdzan, mulai latihan apalan. Kalau panjenengan sudah punya apalan, apalane di murojaah. Yang terakhir, amalan, diamalkan. Maka para sahabat Nabi fokus dengan Al-Quran dengan 5 hal ini. Nomor 1,
Membacanya diperbanyak, intensitasnya ditambah. Nomor 2, bacaannya diperbaiki. Nomor 3, maknanya difahami. Nomor 4, mulai latihan dihafalkan. Nomor 5, sedikit demi sedikit mulai diamalkan. Pak, Bu, jamaah. Perhatikan, ini pelajaran buat kita semua termasuk saya. Kita ini sekarang fokus anak kita hafidz Quran. Nggih napa nggih? Jadi anak-anak itu sekarang paling bergengsi kalau masuk pondok tahfidz. Nanti kelas 2 SMP, oh sudah hafal 20 ini. Nanti diproyeksikan lulus SMP sudah full 30 khatam. Atau yang lain, kelas 5 SD. Banyak loh sekarang, panjenengan mboten usah nggumun. Anak kelas 5 SD khatam Quran sudah banyak sekarang. Sudah banyak, karena apa? Memang diarahkan ke sana. Kalau kita kan enggak, kita ciliannya apa? Pramuka, bal-balan, nguber layangan pedot, motas iwak. Motas iwak coba, ngasak brambang. Jadi kita arahnya, kalau orang anak sekarang arahnya ke situ. Sehingga kelas 5 SD khatam itu ada. Nah sudah, begini Pak. Kita perlu koreksi bareng-bareng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendidik sahabat untuk hafal Quran. Saya ulang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendidik sahabat untuk hafal Quran. Tapi apa? Mengamalkan Al-Quran. Maka kalau panjenengan belajar kisahnya sahabat Nabi yang jumlahnya ribuan, yang hafal Quran cuma sedikit. Karena mereka fokusnya bukan apal tapi gak ngerti. Apal tapi gak iso ngamal. Mereka fokusnya apa? Amal. Nah maka kita begitu juga. Pengajian ini levelnya harus mulai naik. Dulu, zaman dulu ngaji kuping. Iya enggak? Sekarang alhamdulillah sudah mulai nyatet. Nah sekarang kudu naik lagi. Setelah dulu kuping, sekarang nyatet, sekarang ngaji untuk diamalkan. Nggih Bu nggih? Begitu, harus mulai latihan diamalkan. Nah maka para sahabat Nabi masuk bulan Sya'ban fokus maca Quran. Fokus tadabbur Al-Quran. Fokus latihan mengamalkan Al-Quran. Dan yang kedua kata Ibnu Hajar. Nah ini yang bertahun saya ulangi. Karena apa? Sing sogeh gak sadar-sadar. Dan jujur Pak. Gak tahu kalau di Blitar ya. Kalau di tempat kami begini. Wong iku wedi konangan sogeh. Jadi lek sogeh itu singitan. Itu di tempat saya. Di Blitar enggak? Kenapa? Sama. Oh ya ketularan aja berarti. Ketularan. Kenapa kok gak wani konangan soge? Kuatir dijalui sumbangan. Muhammadiyah jaluk, masjid jaluk, panti asuhan jaluk, yayasan jaluk. Takut. Nah sekarang begini. Apa yang dilakukan para sahabat Nabi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban akhraju zakata amwalihim. Mereka mengeluarkan zakat mal mereka. Ayo, yang sudah wajib zakat. Uang wajib di zakat itu tidak banyak loh Pak. Syaratnya cuma 2. Nomor 1, mencapai nisab. Nisab itu apa? Batas minimal harta yang wajib dizakati. Itu namanya nisab. Berapa nisabnya? 80 gram emas. Gampang kan diapalin? 80 gram emas. Sekarang begini, kalau panjenengan punya duit di tabungan, lah kok sampai 80 gram emas? Kalau diuangkan 80 gram emas. Atau panjenengan punya aset. Ada orang beli tanah itu bukan untuk dipakai, tapi untuk apa? Aset.
Kok jumlahnya lebih dari 80 gram emas? Ditulis tanggalnya, wajib. Itu maka dalam Islam itu pinter dulu baru kaya. Ojo wes soge, kabeh disasak baru tobat. Oh saya tidak tahu Ustaz, ternyata riba Ustaz, ya Allah. Terus bagaimana Ustaz? Ayatnya mengatakan illa ma qad salaf. Kalau sudah berlalu, harta itu halal buat kamu. Nah sekarang gara-gara kalau ndak tahu halal, sing soge-soge gak gelem ngaji. Cek gak ero terus. Engkau lewes soge, aseti akeh baru ngaji. Lewes ngaji baru, ya Allah Ustaz. Nyesel saya Ustaz pret. Kalau disengaja haram. Kalau disengaja haram. Nah sudah. Maka mereka itu syarat pertama wajib zakat, hartanya mencapai nisab. Kalau panjenengan punya simpenan sekitar 80 juta ke atas, tulis kapan harta itu awal mencapai 80 juta. Tulis. Misalkan sekarang tanggal berapa? 27 bulan Februari. Nanti 27 Februari tahun depan, kalau itu tidak berkurang dari 80 juta, wajib dizakati. 27 Februari tahun depan itu syarat kedua, namanya apa? Haul. Apa? Haul. Haul itu artinya apa? Mencapai 1 tahun. Dan orang desa Nun Sewu, tanah ombo, tegalane ombo, latare yo ombo, simpenane mas-masane yo akeh. Cuma terkadang ilmu belum sampai. Akhirnya mereka ya mek sodako. Nah maka para sahabat Nabi itu mereka memilih bulan Sya'ban untuk mengeluarkan zakat mal. Kenapa? Supaya orang miskin, supaya orang yang kurang mampu ketemu Ramadan atine tenang. Karena Ramadan itu Pak bukan bulan tidak makan. Ramadan itu justru untuk kita bulan makan-makan. Serius ini. Apalagi di rumah-rumah yang rumah itu ada anak-anak kecilnya Pak. Ya Allah Pak, kesian kalau tidak ada makanan. Maka keluarnya kapan? Sya'ban. Ustadz saya belum wajib zakat. Kelihatan mukanya kelihatan. Kalau belum wajib zakat bagaimana? Ya sodako. Bungkus sak bingkisan beras, gula, minyak, teh, sayur. Kalau perlu kasih telur. Ya apalagi Blitar ini kan gudangnya telur katanya. Kasih telur. Oh sudah habis. Oh no ya alasannya. Ya Allah. Ya telur. Masya Allah. Allah yarhamu. Almarhum Pak Sis itu dulu waktu meletusnya Gunung Kelut. Itu ngirimi saya. Itu telur sak truk full. Semoga Allah terima amalan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan apa? Saya tidak kenal sama beliau. Tidak kenal saya. Cuma bantuan dari Malang tidak bisa masuk Kasembon. Kenapa? Di Pujon dicegat, di Ngantang dicegat. Jadi sampai Kasembon entek. Sementara kita dengan Kediri beda wilayah. Akhirnya mau tidak mau saya coba cari nomor teleponnya siapa yang bisa dihubungi. Alhamdulillah dapat telur dari beliau 1 truk. Wis langsung kita bagi. Kita masak, kita bagi. Ya mudah-mudahan sama Allah diterima. Amin. Sudah? Kalau belum siap zakat, sodakoh Pak. Bikin bingkisan. Ya ndak harus banyak. Semampunya. Itu amalan ketiga. Amalan keempat. Nomor 1 sholawat. Nomor 2 puasa. Nomor 3 fokus pada Al-Quran. Nomor 4 mengeluarkan zakat. Kecuali Imam Malik. Imam Malik dari ucapannya Utsman ibnu Affan. Zakat itu menurut Utsman ibnu Affan. Afdolnya dikeluarkan di bulan Muharram. Di bulan apa? Muharram. Itu pendapatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ada pendapat yang lain termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Itu keluarnya zakat di bulan apa? Sya'ban. Supaya orang ketemu Ramadan atine tenang, ditumtum. Kenapa Imam Malik mengatakan tidak boleh dibagi di bulan Sya'ban?
Bahkan tidak boleh dibagi di bulan Ramadan. Dibilang tidak boleh. Tapi bukan haram ya. Cuma ini artinya apa? Ojo dipilih lah gitu loh. Kenapa? Tidak dibagi di bulan Ramadan. Nanti bingung antara zakat dan sodako. Anda wis ngetokno zakat dianggap itu sodako. Akhirnya gak sodako maneh. Ada ndak yang begitu? Ini wong medit ini. Serius. Zakat itu Pak wajib. Dan saya sampaikan di Malang, di pengajian ibu-ibu di Malang. Wong sugih, zakat yang 2,5% itu bukan uang Anda. Ojo gaya tok. 2,5% dari harta Anda yang mencapai nisab itu milik 8 asnaf yang boleh nerima zakat. Bukan punya Anda. Jadi metune itu ojo gaya tok. Matur suwun. Gak matur suwun. Sungkem dhisik. Tepuk tangan wala-wali. Pok. Enggak. Itu bukan punya Anda. Nah, maka menurut Imam Malik jangan di bulan Ramadan. Kenapa? Nanti yang sudah mengeluarkan zakat merasa enggak perlu. Dan rata-rata begitu muka-muka medit-medit ya kan. Ya sama kita. Makanya dibilang Muharram saja. Nah, tapi kalau menurut Ibnu Hajar di bulan apa? Sya'ban, supaya orang siap untuk nyambut Ramadan. Nanti Ramadan diganti sodako. Zakatnya di bulan apa? Sya'ban. Sudah. Amalan berikutnya yang dilakukan pada bulan Sya'ban. Ini penting, ngeresii hati. Disebutkan dalam riwayat tidak ada persiapan yang lebih bagus. Ini terutama ibu-ibu ini. Bu, punya musuh enggak, Bu? Punya musuh? Hah? Enggak. Lah suami apa? Gaya toh, enggak. Saya malah curiga kalau enggak ini. Jangan-jangan bukan manusia ini. Punya musuh? Wakeng, bakul sayur lo musuh. Iya. Susuk kurang 500 dititeni 5 tahun seiling ae. 5 tahun sing dhisik tahun 2019 iku. Aku sih duwe susuk 500 di sampean. Zaman iku 500 sop-sopan. Saiki jalono sop-sopan. Ya Allah. Nah, apa? Tidak ada persiapan yang lebih penting untuk nyambut Ramadan kecuali apa? Membersihkan hati. Kenapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan salah satu di antara dampak buruk dari kotornya hati, benci dengan sesama umat Islam, bahkan sampai memutuskan tali silaturahim. Ayo hati-hati. Silaturahim. Pak D, Bude, misanan, Mbah, Bapak, Ibu, Mas, Adik, Mbak Yu. Hati-hati. Apa kata Ibnul Qayyim? Qati'ur rahim amaluhu la yurfa'ilallah. Orang yang silaturahimnya putus, amalannya sama Allah tidak diangkat. Mau apa Anda? Maka tidak ada ibadah vertikal, horizontalnya rusak itu tidak ada. Nang masjid serawegep bek tonggone mencep. Khusus truk sama kayak sembalik nanti ya. Tidak ada. Vertikal itu horizontal yang baik mencerminkan vertikal yang baik. Maka Ibnul Qayyim sampai bilang orang yang silaturahimnya putus, amalannya sama Allah tidak diangkat. Anda mau sholat tarawih 1000 rakaat, tidak diangkat. Disebul malaikat. Anda sujud sampai 3 hari 3 malam gak tangi. Sujud apa semaput ya. Sama malaikat sebelum. Tidak diangkat. Anda sodakoh. Waduh, sodakohnya beras. Ini mumpung beras lagi. Menteri ini ya winter. Beras mahal katanya apa? Yo beli beras bulog aja. Sampai disi lah wes. Jadi menteri kita ini pinter ngomong, tidak pinter ngamalkan. Zaman dulu minyak goreng mahal, rebus saja. Loh, contoh ono. Kita ini tidak perlu omongan, perlu apa? Sudah. Bahaya ini. Tidak ada masalah ini.
Instagram saya sudah hilang, masuk YouTube hilang juga ini. Nah sudah, maka hadirin sekalian, apa tadi? Membersihkan hati. Anda mau ibadah sekhusyuk apapun, sodakoh 5 truk beras super. Kirim ke pondok pesantren, kirim panti asuhan, kirim ke tetangga-tetangga yang kurang mampu, janda miskin, kirim ke anak-anak yang kurang beruntung, kirim ke sini, kirim ke sana. Lengkap 5 truk beras super sama Allah. Mau apa? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Yang pertama, qati'ur la yadkhulul jannata qati'. Orang yang mutus silaturahim tidak bisa masuk surga. Hadis dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Hadis yang lain, setiap Senin dan Kemis semua orang sama Allah amalnya diangkat, dosanya diampuni. Ada 2 orang yang amalnya tidak diangkat, dosanya tidak diampuni. Salah satunya siapa? Orang yang punya kebencian dengan orang lain dan belum maaf-maafan. Mau apa? Mau gengsi-gengsian. Kok iso aku luwih tuwek kok kono sing nom, ya sing nom teko nang omahe sing tuwek. Ndak. Sing waras ya sama kayak pilpres ini wis. Sing waras ya sembumbuan antara ngalah mbok serawani ya mbok. Nah, sudah, maka ndak usah mikir gengsi. Bismillah. Sing penting amalku kalian Gusti Allah diterima. Selesai urusan. Nah, maka bersih hati. Nah, sekarang hadirin sekalian, ada 3 amalan penting untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan. Ada berapa? 3. Terus nanti kita sampaikan 6 amalan spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Wes, singkat-singkat saja. Karena harapan saya kuwabeh metu malam ini. Tapi ternyata tidak mungkin ya. Saya nyiapin udah, saya tulis banyak segala macam. Tapi ya sudah, mungkin nanti insya Allah datang lagi. Ya besok subuh atau besok malam itu insya Allah. Tidak tahu tapi di sini apa di Malang tidak tahu ya. Sudah, ada 3 amalan spesial untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan. Nomor 1. Kathratu ad-du'a. Kathrah artinya apa? Banyak. Ad-du'a berdoa. Nomor 1. Sampai disebutkan para salaf dulu ndonga untuk ketemu Ramadan berapa bulan sebelum datangnya bulan Ramadan? Berapa bulan? 6 ashhurin qabla Ramadan. 6 bulan. Berarti bulan apa? Wis bingung wis mulai. Ngitung maju bingung apa maneh mundur ya? Pengenang Hijriah maju lo bingung apa maneh? Mundur terus tambah aduh langsung dingkluk kabeh. Biasa penyakit. Bulan Maulid. Berarti bulan apa? Rabiul Awal. Mulai Rabiul Awal mereka sudah doa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumada Atsaniyah, Rajab, Sya'ban. Coba yang bisa ngapalin, angkat tangan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumada Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Itu doanya apa? Fokusnya mereka, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah jadikan kami ketemu bulan Ramadan. Saya mau tanya, panjenengan mau mantu, ini mantu sing tenanan loh ya, bukan mantu asal-asalan atau mantu bahan kecelakaan, enggak. Ini mantu tenanan. Persiapannya berapa bulan? Yang sudah pernah mantu berapa bulan? Gak siap-siap belas. Jaluk buahnya akeh. Ya ndak adil panjenengan ya. Orang normalnya nggih, maaf nggih, antara 4 sampai 6 bulan. Itu pantese lah. Mulai nyiapkan enaknya tanggal piro. Kemudian mulai rembuk enaknya di gedung yang mana. Mulai tanya catering harganya berapa. Mulai tanya tukang paes. Iya apa enggak? Dan itu loh pentingnya pernikahan rame itu. Supaya apa? Supaya berkesan.
Supaya apa? Berkesan. Dan itu secara syariat tidak dilarang selama tidak nabrak rambu-rambu. Kan begitu. Sudah, ini mau mantu saja 6 bulan disiapno. 4 bulan minimal persiapan. Lo mosok mau ketemu bulan Ramadan, tidak ada persiapan sama sekali. Maka nomor 1, memperbanyak doa. Salah satu doanya apa? Salah satu doanya, Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa taqabbalhu wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku sampai Ramadan dan jadikan Ramadan selamat untukku. Artinya apa? Ramadan itu gak kakean kesibukan. Artinya Ramadannya selamat. Dan terimalah dariku amalanku kelak di bulan Ramadan. Itu 6 bulan. Jujur, nun sewu, ndak usah malu. Panjenengan kalian kulo sami mawon. Angkat tangan yang mulai Rabiul Awal sudah berdoa. Ini tempat pengajian kan? Saya khawatir salah tempat gym ini. Amok yo keker-keker Blitar ini ya. Nah coba, Masya Allah. 6 bulan Pak. Nah doa ini apa? Sekarang lihat. Panjenengan baca dalam surat Al-Baqarah ayat tentang puasa. Wes panjenengan baca ayat tentang apa? Puasa. Di tengah-tengahnya ayat puasa keselip ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat di tengah-tengah ayat puasa. Atasnya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Bawahnya ayat tentang orang-orang yang tidak kuat puasa. Di tengah-tengahnya ayat tentang doa. Maka para ulama mengatakan apa? Ada peran penting doa di dalam kesuksesan ibadah puasa. Sampai ada riwayat dari kalangan para ulama, poso itu isine mulai sahur sampai buka ndonga tok. Isinya apa? Doa. Mulai sahur sampai buka. Baca Qur'annya kapan? Ba'dal Isya sampai subuh. Tidurnya enggak tahu juga saya. Serius saya juga enggak tahu tidurnya kapan. Panjenengan tahu Umar bin Khattab itu tidurnya jam berapa? Semalam suntuk. Umar bin Khattab itu tidur cuma 2 atau 3 jam. Dan kita enggak kaget Pak. Lawang sekelas almarhum B.J. Habibie aja bisa kok enggak? Habibie itu tidurnya sehari cuma 3 jam. Mulai jam 9 malam sampai jam 12 atau jam 1 paling telat. Sudah untuk seharian, gak turu mana. Itu bisa. Apalagi sekelas Amirul Mukminin Umar itu malam tidur nangis. Ya Allah, saya menzolimi diri saya sendiri. Malam ini waktunya saya minta ampun sama Allah. Lah kok saya tidur nangis dia. Tidur siang nangis juga. Ya Allah, siang ini waktunya rakyatku. Kalau saya tidur siang, saya lalai dari mereka. Maafkan saya ya Allah. Sampai Umar itu kumpulkan penasehat. Hanya untuk apa? Duduono enaknya aku turu jam piro. Kalau presiden sekarang ngumpulkan penasehat untuk program makan siang gratis. Kalau panjenengan kok pindah? Ya memang bahaya, tidak boleh nyebut. Ya sudah, tapi di zamannya Umar itu ngumpulkan penasehat hanya untuk apa? Enaknya saya tidur jam berapa? Akhirnya diputuskan tidurnya Umar itu qailulah. Qailulah paham? Beberapa saat sebelum azan zuhur. Kalau belum cukup ditambahi beberapa saat setelah azan, bukan setelah azan, setelah sholat zuhur. Itu Umar. Nah, maka para ulama mengatakan ada peran penting doa di dalam ibadah puasa. Dalilnya apa? Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 doa
Semua dari 3 doa ini dikatakan oleh Nabi Muhammad apa? Mustajabah. Pasti diijabah. La syakka fihin. Yang diijabahnya doa itu tidak diragukan sedikit pun. Artinya apa? Pasti diijabah. Salah satunya du'aus shaim. Doanya orang yang puasa. Dalam riwayat yang lain, walis-shaimi 'inda fitrihi da'watun mustajabah. Dan untuk orang yang puasa 'inda fitrihi, ketika makan buka puasa, apa? Da'watun mustajabah. Doa yang diijabah. Apalagi panjenengan doanya itu di antara azan dan iqamat. Apalagi doanya itu menjelang sahur. Menjelang apa? Sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di waktu sahur itu Pak, amalannya ada 3. Malam, sepertiga malam yang terakhir, amalannya ada berapa? Nomor 1, qiyam, sholat. Nomor 2, tilawatul Quran. Nomor 3, istighfar. Sholat, tilawatul Quran, istighfar. Secara umum ditambahi apa? Doa. Siapa yang berdoa, Allah ijabah. Siapa yang minta ampun, Allah ampuni. Siapa yang minta, oleh Allah permintaannya diberi. Nah, maka kalau sedang puasa hadirin atau mendekati puasa, sing banyak doa. Saya barusan kehilangan salah satu orang terdekat. Kemarin, wingi. Hari apa berarti? Senin. Itu Imam Masjid Nurul Huda Badas Krecek, Pari sana. Itu yang biasa kami ngisi kajian kitab Tauhid di sana. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya ngisi di sana. Itu imamnya rutin 5 waktu ngimami. Mulai zaman nom-nomane sampai kemarin meninggal. Ngajar Iqra, yo ceramah, yo khutbah Jumat, yo mimpin rapat. Iya benda. Dan subhanallah panjenengan tahu, di hari meninggalnya beliau, subuhnya masih jadi imam sholat. Subuhnya sih ngimami. Kemudian berangkat untuk kerja, tidak lama pulang karena dodone kerasa sesek katanya. Ya namanya serangan apa? Kalau orang Jawa bilang masuk angin. Karena orang Jawa itu suka menyederhanakan masalah. Jantung ya diwara masuk angin, lo sembrono panjenengan. Iya. Pulang keringetan gobios, dodone sesek kerasa nyucuk, tembus mburi. Jantung. Dibawalah sama jamaah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit percis jam 12 siang meninggal. Beruntung itu orang. Sempat mimpin rapat Ramadan. Subuhnya sholat jamaah. Bukan jadi makmum, jadi imam. Tidak pernah putus 5 waktu di masjid. Omai mepet masjid. Ngajar ngaji. Jumat setelah Jumatan minggu lalu. Masih berdiri di mimbar ngingetin jamaah untuk apa? Fastabikul khairat, nyambut Ramadan, nyumbang, ngaji, latihan, bersih masjid. Coba. Nah, orang semacam ini kalau tidak punya persiapan Ramadan dianggap tidak punya Ramadan. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan dia sudah punya persiapan Ramadan, maka persiapan itu ditulis sebagai apa? Innamal a'malu binniyat. Barang siapa sudah punya niat, tercatat amalan sempurna. Nah, maka salah satu bentuk niatnya kita ketemu Ramadan itu doa. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami sampai kami ketemu bulan Ramadan. Ya Allah, sampai bulan Ramadan sehatkan kami, ya Allah, biar kami mampu ibadah. Ya Allah, istiqomahkan kami, jauhkan kami dari kesibukan yang tidak penting, ya Allah. Jadikan kami itu doa yang banyak. Karena doa ini persiapan Ramadan yang paling keren. Nomor 2, penting. Ilmu. Ingat, agama Islam ini agama ilmu. Tidak boleh orang dalam Islam ngomong sak kewarepe dhewe ndak ono dalile, ndak boleh. Apa bahasanya? Otak-atik gadok pematuk. Watuk ya, watuk ini. Otak-atik watuk ini.
Tidak bisa dalam Islam. Maka dalam Islam itu agama ilmu. Kita ini umat Iqra. Umat apa? Iqra. Iqra itu apa? Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi sayangnya umat Islam sekarang tidak baca, seneng diceritani. Tidak moco tapi seneng diceritani. Kalau diceramai begini, semangat. Meripati mulai. Nanti pulang, apa mang? Karo. Padahal yang kita ceramahkan itu Pak, lengkap deh. Buku Anda buka ketemu semua. Nah nomor 2, ilmu. Begini. Tidak ada ibadah yang sempurna kalau tidak ada ilmunya. Betul apa enggak? Betul. Sekarang begini contoh. Pernah enggak eker-ekeran sama orang gara-gara orang itu sholat sunnah setelah asar? Mari asar, sholat sunnah. Kita ingetin, Pak, sholat nopo? Di Medina loh ini. Gaya-gaya Indonesia itu kan kelihatan ya. Loh iya kan biasa kalau Indonesia itu pakai ID card, kemudian bawa tas kecil gitu kan. Terus kelihatan. Setelah asar sholat, saya tanya, Pak sholat nopo? Sunnah. Sunnah nopo Pak? Yo, Pak dia nopo qobliyah niku namine. ya takon. Namine niku napa? Ba'diyah napa qobliyah niku? Ba'diyah, Pak. Lah nggih ngene niku, ba'diyah niku. Lha mboten enten sak mantune asar, Pak. Alah Ustaz anyaran. Lah ini repot ya ndak ngomong gitu ya. Cuma istilahnya pandangannya itu pandangan kurang nyaman. Maksudnya dia loh wong salat kok di penging. Orang salat kok dilarang. Contoh yang lain, habis asar juga dadi bahan eker-ekeran. Saya tidak nyebut tempat lagi, tapi saya ada di tempat itu. Di suatu tempat pokok anta beranta. Nampaknya namanya Wakanda. Iya. Yang ternyata masih more sekarang. Masih more, mudah-mudahan tapi tidak forever. Sudah? Ngerti maksud saya? Sholat asar di masjid. Masjid ini ormas Islam terkemuka juga yang juga mengamalkan sunnah juga. Bagus, masjidnya besar. Sudah. Ditulis di sana setelah adzan asar, qomatnya itu saya lupa antara 10 atau berapa menit. Seingat saya 10 menit. Sudah. Setelah bunyi tit, tulisannya iqomah. Tidak adzan. Apa? Tidak qomat. Karena saya lihat di belakang ada jenazah. Sudah saya diemin. Oh ya mungkin masih ada yang mau ditunggu untuk sholat jamaah. Dah sholat sampai lebih setengah jam. Saya tanya ke takmirnya, kenapa kok enggak sholat? Lah itu ada jenazah. Loh iya kenapa saya bilang? Kalau habis asar kan sudah enggak boleh sholat. Lah nanti kalau kita asaran duluan nanti sholat jenazahnya masa mari maghrib jadi. Loh, lah ini pinter sok tahu ya begini. Sholat yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang enggak ada sebab, moro-moro kepingin sholat. Dalilnya apa? Ada sahabat Nabi kepengen menemui Nabi di surga, menemani Nabi di surga. Nabi Muhammad bilang apa? Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu bikathratis sujud. Dengan banyak sujud. Maksudnya apa? Banyakin sholat sunnah. Itu mutlak. Dalil yang lain apa? Rasulullah kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu pokok sumpek langsung sholat. Itu sholat sunnah mutlak. Yang dilakukan kapanpun, rokaatnya berapapun dengan syarat bukan di waktu yang terlarang. Sholat minimal 2, lek beduk gak dihitung. Karena beduk itu kan sebentar aja itu, seret gitu. Geser dari istiwa ke zawal, itu tok zuhur itu. Tapi yang panjang itu apa? Habis subuh sampai masuk, bukan tulu ya, syuruk. Habis asar sampai maghrib. Nah ini kalau tidak ada ilmunya ruwet antara yang sholat sunnah qobliyah napa ba'diyah niku. Nah itu sama yang tidak berani sholati jenazah gara-gara dianggap kalau habis asaran tidak ada sholat setelah itu. Padahal ini sholat yang ada perintahnya, ada tujuannya. Tidak jadi itu loh ilmu tadi. Contoh yang lain lagi. Nguburin jenazah. Baru kemarin saya ceritain tadi Ustadz Ali Arifin tadi yang imam masjid Nurul Huda. Ketika dimasukkan ke liang lahat, biasa kan rame.
Taline dibuka apa ora? Wes, ini sensitif kalau di masyarakat ini. Antara buka atau tidak. Jadi lek gak dibuka itu sudah dipocongan. Ada bilang lek dibuka enggak uangnya ucul. Loh, bingung ini tutup apa buka? Sudah, saya teriak dari atas, monggo buka angsal, tutup nggih angsal. Ternyata kok nampaknya yang ngomong buka suaranya luwih banter. Buka. Yes, monggo mawon. Karena dibuka boleh, ditutup juga. Wong, ini riwayatnya macam-macam. Gak usah engkel-engkelan. Lawang dia loh, jangankan dibuka, ditutup. Nggak dikubur loh, nggak masalah. Loh iya apa enggak? Yang masalah kita, bukan yang mati. Yang mati wes mlebu, apik surga elek kita. Karena itu kan kewajiban kita kepada orang yang lah kok bingung tutup buka. Ada lagi yang lain, ganjile kudu telu lho. Kakean iku papat iku woi. Engko wonge ngamuk-ngamuk bengi metu iku woi. Kakean siji. Ini ganjel mau 17, mau 12, mau 20 gak diganjel lho gak apa-apa. La haula wala itu loh ilmu hadirin. Itu namanya apa? Ilmu. Maka semua itu kalau ada ilmunya gampang. Termasuk apa? Ramadan. Contoh Ramadan. Panjenengan mau sahur. Malam, maaf ya, yang masih punya istri. Yang masih punya. Atau masih punya semua? Masih punya semua ya? Belum nambah. Sudah? Malamnya hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri wis makso, ambakane gak sepiro kuat. Akhirnya kekeselan, keturun. Bangun-bangun subuh kurang 5 menit. Mandi apa sahur? Nah, sahur. Lah kalau azan panjenengan junub ya apa? Ah, lo kan? Nah, sahur. Mandi sambil sahur. Ah, ini luwe ngawur mana ini? Sama seperti ini, tak kasih contoh. Ustadz, kalau sujud yang betul tangan dulu atau lutut dulu? Ayo. Ayo. Wes timbang ruwet bareng nih ae. Tangan mbek dengkul bareng. Yo malah gak sunnah itu. Malah yang sunnah itu Anda pilih salah satu antara tangan atau dua-duanya malah sunnah. Kalau bareng jeret. Apalagi. Nah itu loh pentingnya ilmu. Nah maka kalau sahur dalam keadaan junub sampai azan puasanya sah. Maka mendingan mentingkan sahur daripada mandi. Syaratnya cuma satu, lek kate salat kudu wis adus. Maksud salat durung adus. Nah, begitu ya, paham ya? Maka itu sunnah. Nah, maka sebelum Ramadan harus punya ilmu. Siap-siap baca tentang puasa. Fidyah itu untuk siapa? Kalau sudah tua renta sampai pekun, fidyah atau ganti hari? Fidyah tua renta, wis gak kuat poso sampai pekun. Fidyah atau ganti hari? Ndak fidyah, ndak ganti hari. Ngawur kabeh. Lah sudah pekun kok. Sudah pekun, ndak kena syariat, ndak usah bayar fidyah, ndak usah ganti hari, ndak usah puasa. Karena syariat itu hanya untuk mereka yang akalnya masih lah ya Allah, fidyah. Kayak yes. Nah, enggak. Ini maksudnya apa? Pentingnya ilmu. Perempuan hamil. Fidyah pengganti hari atau fidyah ganti hari apa? Langsung kalau aman, bebas. Panjenengan sudah tahu selanya fikih ya. Bebas. Ayo, sampai dalam ilmu fikih Pak, ada 9 kalau enggak 7 pendapat. Saya lupa persisnya. Kuatir bayinya beda, kuatir ibunya beda. Kalau yang dikhawatirkan bayi dan ibunya beda. Kalau tidak ada yang dikhawatirkan tapi males tok, beda. Tapi saya pakai pendapatnya Abdullah bin Umar. Jadi ketika cucunya Umar bin Al-Khattab itu hamil perempuan. Terus dia tidak kuat puasa. Apa kata Abdullah bin Umar? Dulu Umar nyuruh orang yang hamil mengganti dengan fidyah. Karena itu yang paling ringan untuk mereka. Kalau ganti hari, ya gak meteng maneh.
Lawang ini Masya Allah ini kan KB semua kan keluarga besar semua ini. Keluarga banyak semua ini. Nah maka itu walaupun ya ada pendapat ganti hari. Walaupun ada pendapat yang ganti hari. Kalau dikhawatirkan bayi ditambahi fit. Macam-macam. Tapi itulah fikih. Maka pelajari ilmu. Nomor 3. Nomor 1 tadi apa? Banyak berdoa. Nomor 2. Ilmu. Nomor 3 apa? Amal. Amal yang kita maksud apa? Dan ini diamalkan oleh para ulama. Bikin target. Bikin apa? Target. Harus. Karena apa? Orang itu Pak, kalau tidak punya target, ada kemungkinan sukses. Ada kemungkinan sukses. Ada. Tapi kalau kepingin sukses dan suksesnya peluangnya besar, harus menjalani target tadi. Gini, Ramadan, panjenengan Ramadan puasa sudah berapa kali? Sudah berapa kali ikut puasa Ramadan? Berapa? 50 kali. Selama 50 kali Ramadan pencapaiannya apa? Jujur sekali Anda. 50 kali masuk bulan Ramadan pencapaiannya apa? Kan Ramadan itu seperti sekolahan. Madrasah. Naik apa enggak? Naik. Nah maka begini, pasang target. Target saya Ramadan kali ini Al-Quran minimal khatam 1 kali. Tulis. Dan ada evaluasi harian. Tahu enggak bukunya anak kita SD? Itu dipakai bapaknya bagus. Anaknya nulis, bapaknya fotokopi. Jadi anaknya nyoret, bapaknya nyoret. Nanti setelah pulang sholat tarawih ya melok jaluk tanda tangan imam. Pak tanda tangan. Katanya, "Lho sampean apa iki?" "Lho saya mau izin be anakku, Pak. Masuk anakku saya regep bapaknya males nah." Tulis, hari ini baca apa? Kalau target hari pertama tidak terlaksana, dievaluasi. Kenapa hari ini tidak terlaksana? Itu Pak orang serius. Dan Abu Hurairah, tahu Abu Hurairah? Itu kalau bulan Ramadan semalam suntuk di rumahnya baca Quran. Abu Hurairah, bulan Ramadan semalam suntuk. Pasang target, ada program. Apa programnya? Di rumahnya Abu Hurairah ada 3 orang. Abu Hurairah, ibunya, pembantu perempuannya. Maka Abu Hurairah, "Bu, di awal malam panjenengan yang baca. Nanti setelah panjenengan selesai baca di awal malam, bangunkan pembantu ini untuk melanjutkan di separuh malam. Nanti separuh malam selesai, suruh dia bangunin saya untuk saya lanjutkan di sepertiga malam yang terakhir." Jadi semalam suntuk mulai mari maghrib sampai adzan subuh di rumahnya Abu Hurairah terdengar Al-Quran. Dan dalam riwayat yang kuat, Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 1 hari 2 kali. Percaya? Saya punya teman dari Madura, Pamekasan. Pernah ngetes di bulan Ramadan, ngaji gak mandek blas 30 juz. Dia hafid Quran. Sehingga bacanya lebih mudah dan cepat. Kalau seperti kita antara fa mbek kof bingung. Saya buka Google saya fa apa kof. Ya 2 tahun ket khatam ya. Itu kepotong apa? Kepotong pipis. Kepotong sholat. Kepotong watuk. Diceritakan sama dia. Itu selesai 30 juz. 6 jam 30 menit. Selesai 30 juz. 6 jam 30 menit. Itu sekelas anak akhir zaman. Jadi kalau Imam Syafi'i sehari 2 kali, percaya apa enggak? Yo nemen percaya nih, wong Imam Syafi'i itu baca sambil ngelendur lo ngaji. Percaya, sekali di luar sholat, sekali dalam sholat. Sekali di luar sholat, sekali dalam, maka nomor 3, bikin program. Programnya apa? Program hadisnya Abu Bakar. Tahu hadisnya Abu Bakar? Rasulullah kumpul bareng sahabat. Sudah selesai nih penutup. Rasulullah duduk bersama para sahabat. Rasulullah tanya,
siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar angkat tangan. Rasul tanya lagi, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Abu Bakar angkat tangan lagi. Turun. Terus Rasul tanya lagi, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan lagi. Siapa yang hari ini ngasih makan orang? Abu Bakar angkat tangan. Apa kata Rasulullah? Majtama'ahunna illa ahlul jannah. Tidaklah perkara ini terkumpul kecuali untuk penghuni surga. Nah, itu program kita, Pak. Kalau poso jelas wajib. Memberi makan orang. Gowo teko omah nang masjid. Jangan ngejaga nih masjid terus. Masjid kene ben bengi pecel tumpang, sebelah kono ndok suwir, sebelah sana bawa dari rumah. Ndak harus nasi. Panjenengan punya semangka. Potongi, merahnya dirapikan, kulitnya dibawa ke masjid. Ngawur ya. Bawa ke masjid buahnya. Nanti orang buka puasa didumi sak cukupe. Monggo, niki tapi kedik nggih, sing keduman nggih rezekine, sing mboten keduman insyaallah benjing. Itu ngasih makan orang. Ini beli apa? Kimas. Untuk masjid Bustanut Taqwa saya nyumbang 2 kardus kimas ngasih makan. Terus cek hari itu siapa ada orang sakit. Bismillah agendakan harian. Kalau tidak panjenengan kenal dokter Prima. Rumah sakit, itu enak itu karena dokter kan, apalagi perawat tambah enak. Bendino nyambangi wong loro wis. Pokok niati kena ya. Karena kadang-kadang gak kerja tak prekes sampean. Nah, niati yang baik mengunjungi orang sakit. Kalau ada jenazah jangan ditinggal, eman. Kemudian yang terakhir apa? Apa tadi? Puasa, jenazah, mengunjungi orang sakit, memberi makan. Itu Anda lakukan. Ngaji, itu bikin program. Sudah, sekarang hadirin sebagai penutup di malam hari ini, 6 amalannya tidak jadi ya. Sekarang saya sampaikan 3 hal biar semangat Ramadannya terjaga mulai awal sampai akhir. Nomor 1, bagaimana supaya Ramadan kita niatnya terjaga mulai awal sampai akhir? Puasa lisan, telinga, mata, hati, pikiran. Puasa semua. Rasulullah bersabda, panjenengan tahu hadisnya, berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apapun kecuali lapar dan haus. Pertanyaannya, puasanya batal apa enggak? Enggak. Terus kenapa dia enggak dapat apa-apa? Puasanya cuma puasa perut. Lisannya ada perempuan lewat, bayuh lambene abang eram. Ada mbak-mbak lewat, bajunya merah, jilbabe kuning, bayuh gak ngerti model, masa abang campur kuning. Padahal abang mbek kuning gak campur loh. Abang dewe kuning dewe. Misalkan, panjenengan tidak usah berimajinasi yang macam-macam. Sudah. Mata dijaga nomor 1. Jadi usahakan puasanya puasa seluruh anggota badan. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, "Idza sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim." Kalau diejek orang atau ditantang gelut, ucapkan apa? Inni shaim. Panjenengan tahu ngomong inni shaim itu bukan pamer sama dia, tapi Anda mengingatkan siapa? Diri sendiri. Ojo keganggu setan situ iki yo, sampean poso lho, gitu loh. Jadi kalau Anda diganggu orang, Anda ini puasa. Empeten. Yo meripat diempet, kopeng diempet, lisan diempet, pikiran diempet, hati diempet. Kenapa? Kafal yaqul inni shaim. Kalau ada orang ganggu, bilang saya sedang ujian terbesar apa? Di jalan raya. Makanya saya tahun ini Ramadan tidak ngisi pengajian kemana-mana. Tahun lalu, itu Ramadan riwa-riwi, Malang, Kediri. Lalu. Dan beberapa kali tidak jarang, itu di tengah jalan didoni sepeda motor. Waduh, astagfirullah. Pas poso ya otomatis ya kecil. Astagfirullahaladzim, rusak poso nih. Ya memang kita nyelip rodok ngawur didik, tapi ya mohon difahami lah. Kita kan SIM-nya tes ya, enggak beli.
Jadi beda antara SIM yang beli sama tes itu beda. Kalau SIM tes itu diparkiri gak diparkiri ya bisa melebu. Lek SIM tuku diabani sik nabrak. Mundur, brok itu mandek. Ini tuku biasa nih. Nah, bidon Pak. Astagfirullah. Dan pernah dilempari putung rokok. Tak. Kok untung itu putung rokok enggak masuk ke dalam. Natap dia di spion. Tak. Itu kalau sampai masuk, kita kan mesti khawatir itu kebakar kan. Panik kita mobil bisa nabrak itu. Jadi tolong dijogo emosi nih, posoan itu ya. Itu nomor 1. Kalau puasa Anda seluruh anggota badan, insya Allah diterima. Apa hadiahnya kalau puasanya diterima? Dimudahkan oleh Allah untuk ibadah berikutnya. Iya Banda? Kalau ibadah berikutnya mudah, gampang, 30 hari sukses. Amalan kedua, biar semangatnya terjaga. Nomor 2 apa? Doa. Apa doanya? Setelah sholat, ini ada 2 riwayat. Boleh dibaca zikir setelah sholat, boleh dibaca ketika tahiyat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang lain apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang terakhir apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ingat nomor 1 puasa seluruh anggota badan. Nomor 2 banyak berdoa. Nomor 3 biar semangatnya terus terjaga, anggepen hari itu puasa terakhir Anda. Menis gak poso maneh. Anggepen ya meninggal. Anggepen hari itu puasa terakhir Anda. Sekarang jujur aja lah, kalau panjenengan dibilang Pak, meneh sampeyan mari adzan duhur mati. Misalkan panjenengan punya kenalan orang dalam, minta bocoran, delokno ndek absene malaikat maut, jatahku kapan? Ternyata 27 Februari jam 12.00 pas adzan beduk. Kira-kira malam ini panjenengan tidur apa enggak? Tidur apa enggak? Kenapa enggak tidur? Kenapa enggak tidur? Persiapan. Padahal boleh jadi betul-betul besok panjenengan ini. Apa yang menjadikan kita malam ini masih enak tidur, males tangi subuh, males tahajud? Karena kita nganggap umurku sik dawa. Mati sampean. Aku ben lah 5 tahun kas. Aduh, apalagi wajah-wajah ini ya Allah. Ini kalau menurut penerawangan saya ini yo. Tapi enggak apa-apa. Urusan meninggal itu urusannya Allah ya. Enggak peduli tua atau muda. Pokok waktunya datang yus berangkat. Siap ataupun tidak. Boleh jadi panjenengan duluan, enggak jadi masalah. Boleh jadi saya duluan yang takziah ke rumah panjenengan. Sama-sama tidak masalah. Nah maka dengan itu, ayo kita saling mendoakan. Barakallahu fikum. Jadi ingat, saya rangkum. Nomor 1, amalan Sya'ban, solawat, puasa, Al-Quran, zakat, bersih hati. Solawat, puasa, Al-Quran, zakat, bersih hati. Kemudian apa persiapan kita untuk ketemu bulan Ramadan? Minimal 3. Nomor 1 niat. Niat termasuk doa. Niat termasuk apa? Doa. Nomor 2 ilmu. Nomor 3 apa? Nomor 3 bikin program. Ini ciri orang yang serius. Nomor 3 bagaimana menyelamatkan semangat Ramadan? Nomor 1 berdoa kepada Allah. Nomor 2 puasanya puasa seluruh anggota badan. Nomor 3 anggapan hari ini hari terakhir. Besok belum tentu bisa puasa. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada MC falyatafaddal mashkuran ma'jura.
Alhamdulillahirabbil alamin. Perkiraan waktu melampaui batas. Los bener kita ini ya. Alhamdulillah. Iya. Jam 9 harusnya ini insya Allah tadi menurut panitia sudah. Tapi ini kan bintang los tadi bilangnya. Los tadi tidak apa-apa ini. Masih terus ini kira. Tapi saya nak tanya ibu-ibu ini mesti rotok merengut ya. Hadirin rahimakumullah, kita sampaikan informasi perolehan infak malam hari ini. Telah terkumpul infak sejumlah 2 juta rupiah. Alhamdulillah, dengan doa mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berinfak dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Yang belum berinfak semoga segera bisa berinfak. Amin. Sebelum doa Ustadz, jenengan tetap di situ dulu. Ya pulang. Sudah ada rambu-rambu.